menukil perkataan dari mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Tentang komparasi Ustaz Nuri yang selalu mengatakan bahwa ada paganisme dengan identiknya dengan Tawaf. Paganisme dengan sa'i dan tawaf itu tidak identik. Karena sa'i dan tawaf itu bagian dari syiar haji yang berlangsung sejak masa Nabi Ibrahim. Dan orang-orang sebelum Islam itu masih ada sisa-sisa peninggalan agama Ibrahim, seperti menunaikan ibadah haji. Itu kan sisa-sisa memang. Ketika Islam pertama kali datang, ada ibadah haji, karena di Bukit Sofa dan Marwah ada berhala. Orang musyrik dulu sa'i di situ. Orang Islam merasa gak enak, akhirnya turun ke Sofa wal Marwah min sya'airillah. Tetap diperintahkan seperti itu. Sofa dan Marwah termasuk tanda-tanda syiar agama Allah. Jadi kita bukan ikut masyarakat jahiliyah, tapi sebelum jahiliyah itu sudah ada memang. Ketika Mekah itu dikuasai Muslim dulu, Muslim umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau patung-patung berhala yang mengelilingi Ka'bah itu, patung-patung berhala itu, jadi setelah lama dari masa kenabian Nabi Ismail ya, lama masa kenabian itu sudah mulai lemah. Sebagian orang Arab itu ada yang belajar agama ke Syria. Di sana menjumpai orang-orang menyembah berhala, lalu dibawa ke kota Mekah. Kalau masalah itu sebenarnya. Kalau masalah yang bawa itu namanya Amr bin Luhai ya. Nah, itu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya. Dari suku Khuza'ah namanya. Itu Yang yang pertama kali buat patung dari Syam, dari Syria, Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi kita bukan ikut jahiliyah, itu sisa-sisa agama Nabi Ismail yang masih ada pada masa jahiliyah. Jadi tetap berlaku. Jadi bukan paganisme. Nah kita ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah atau sholat menghadap Ka'bah, itu hanya kiblat dalam sholat. Yang disembah adalah Allah. Kita tidak mempertuhankan Ka'bah. Sebagai persatuan gitu. Ya, sebagai persatuan. Karena Ka'bah itu manusia juga yang membuat, yang bangun juga manusia. Dan Tuhan itu tidak dibuat. Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, ayat yang dibakar di jalan Sayyidina Utsman. Yang dibakar oleh Sayyidina Utsman itu bukan ayat, tetapi yang ada di Mushaf Ka'ab dengan Mushaf Ubay bin Ka'ab bin Mas'ud. itu jadi begini. Pada masa Sayyidina Abu Bakar ya, terjadi penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Para sahabat yang hafal itu ramai, tapi yang punya catatan lengkap gak ada. Akhirnya dari situ. Nah, pada masa Sayyidina Utsman ternyata karena belum ada penyatuan mushaf waktu itu, para sahabat itu bacaannya beda-beda, dialeknya beda-beda, bukan beda-beda isinya. Akhirnya apa? Akhirnya disatukan lagi kembali kepada mushafnya Abu Bakar. Karena mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit pada masa Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat diambil oleh Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar dipegang oleh putrinya Hafsah. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman diambil, itu disalin jadi beberapa, disebarkan ke seluruh dunia. Yang berbeda dengan itu semuanya dibakar. Nah, yang dibakar itu bukan ayat yang berbeda dengan yang ada di situ. Itu bacaan-bacaan, sebagian qiraat aja. Kalau Al-Qur'annya ada, memang ada ya di dalam sebagian riwayat-riwayat hadis ada qiraat yang berbeda dengan yang ada di Al-Qur'an. Tetapi oleh para ulama itu dianggap penafsiran. Mengapa? Karena Al-Qur'an ini sifatnya mutawatir. Mutawatir itu informasinya ramai, diketahui banyak orang sehingga tidak menimbulkan adanya rekayasa kebohongan. Akhir orang bersepakat untuk melakukan dusta. Ya. Karena ramai. Misalnya kita gak pernah ke Jepang. Kita dengar ibu kotanya namanya Tokyo. Kita gak pernah ke sana, tapi kan percaya kan? Sama dengan itu. Jadi bahwa Al-Quran ini masih otentik, itu benar adanya. Memang di dalam riwayat-riwayat seperti di Sahih Bukhari ada qiraah yang beda dengan itu. Tetapi itu dianggap penafsiran atau qiraah syadzah. Qiraah yang berbeda. Mungkin rawinya salah kutip di situ.
karena itu hanya perorangan, tidak mutawatir. Terjawab? Alhamdulillah terjawab. Saya bersanad akhirnya kepada Ustaz di Islami ini luar biasa. Selama ini saya tidak pernah bersanad menyampaikan ke Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau qiraat itu ya seperti halnya kayak orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu ya Ustaz ya. Ya, kalau di Indonesia saya katakan begitu ya. Kan ada qiraat sab'ah, kemudian ada 10, ada 14. Ya. Cuma yang paling populer yang 7 itu, lalu ditambah yang 10 terakhir yang 14 itu. Baik ya. Saya rasa mohon maaf sekali sebenarnya kita masih banyak ya yang mau ditanyakan ke Ustaz ya. Tapi waktu ya karena keterbatasan waktu kami akhirnya harus berpisah. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Teguh Ramli, juga buat Rifa dan juga buat tim yang sudah membantu kami. Terima kasih banyak juga untuk para pemirsa atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengundang kembali para pemirsa yang mungkin ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya dan juga yang mungkin ingin ikut program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 nomor rekening 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak Ustaz Ramli. Izin bisa tutup atau mungkin ada yang mau disampaikan sedikit, Pak? Ya, terima kasih ya atas kunjungannya ke sini dan di kami, kemudian juga Mbak Diva yang dibantu oleh Wafi. Iya, tapi Bisa dia yang mengkomunikasikan. Iya, iya. Alhamdulillah pertemuan saya dengan beliau. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjalin. Amin. Amin. Jadi sini lagi boleh saja. Maka jangan bertaubat ke sini. Jangan asik. Jadi kalau ke Jawa Timur dekat-dekat sini, Siap, jangan Ustaz. lupakan. Siap Ustaz, siap. Itu yang kita harapkan ya. Baik, nantikan kajian-kajian kita selanjutnya mungkin di lain waktu ya. Mudah-mudahan jauh lebih menarik daripada kali ini. Baiklah kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.